Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gua Inot Kuswoyo di channel gua Paton Muni Official. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang 5 teori aneh soal pesawat Nahas MA370 yang hilang tanpa jejak. Oke, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan tentunya share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, langsung saja ke 5 teori aneh soal pesawat Nahas MH370 yang hilang tanpa jejak. Pada Sabtu 8 Maret 2014, insiden nahas terjadi. Pesawat Malaysia Airlines MH370 hilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu di mana dan mengapa kapal terbang yang membawa 239 orang itu lenyap dan tak ditemukan. Lepas tengah malam pada pukul 00.41, MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan pesawat Boeing 777-200ER. Itu dijadwalkan mendarat di Beijing, Cina pada pukul 06.30 di hari yang sama. Pencarian besar-besaran yang menelan biaya hingga 141 juta dolar telah dilakukan di Samudra Hindia, namun akhirnya dihentikan karena tidak ada hasil. Sementara, puing-puing pecahan pesawat yang ditemukan di pesisir Samudra Hindia tak memberikan petunjuk di mana MH370 berakhir. Dalam pertemuan dengan seorang janda korban kecelakaan MH370 pada Minggu 3 Maret 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan melanjutkan pencarian pesawat nahas itu selama ada harapan. Namun hingga kini pesawat itu tidak ditemukan beserta penumpangnya. Ada sejumlah teori aneh yang menyelimuti misteri ini, seperti dikutip dari berbagai sumber. Oke, yang pertama, ditembak jatuh. Pada pertengahan Maret 2018, seorang pria asal Australia membuat klaim sensasional bahwa ia telah menemukan puing MH370 via pelacakan visual Google Earth. Peter McMahon, seorang insinyur mekanik dan penyelidik kecelakaan amatir, menghabiskan banyak waktu bertahun-tahun lamanya menyisir Samudra Hindia via Google Earth untuk mencari bangkai pesawat tersebut. Menurut McMahon, sebagaimana dilaporkan oleh Daily Mail, puing-puing penerbangan tersebut diklaimnya penuh dengan lubang peluru dan terletak hanya beberapa mil selatan di Round Island yang berada di wilayah Mauritius. Dugaan yang kedua, Vladimir Putin tahu penyebab kecelakaan MH370. Muncul teori yang menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menyembunyikan kecelakaan pesawat MH370. Berbicara kepada Daily Star, seorang narasumber bernama Andrei Milny menyebut penerbangan MH370 membuat pendaratan selokan lunak di Teluk Benggala di Samudra Hindia. Hal itu diakuinya telah disadari dari awal oleh Presiden Rusia. Satelit semata-mata yang dilemparkan oleh Rusia di atas Samudra Hindia melihat kumpulan puing pesawat, kata Melny. Alasan Presiden Putin tidak mengangkat tangan dan mengatakan kebenaran di balik hilangnya MH370 karena secara teknis ia berisiko mengakui spionase, lanjut Melny menjelaskannya. Melny menambahkan bahwa jika sebuah kelompok pencarian memberanikan diri ke Teluk Benggala, mereka akan menemukan puing tanpa
flaperon di dasar laut. Dugaan yang ketiga, penumpang tambahan misterius. Apakah ada penumpang tambahan misterius dan mengambil alih kendali pesawat Boeing 777 yang nahas itu? Pertanyaan itu muncul bersamaan dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tinggi Amerika Serikat oleh sebagaimana besar keluarga korban kecelakaan MH370. Dijelaskan kembali oleh Andre Milne bahwa pemerintah Malaysia menyebut MH370 mengangkut 239 orang. Padahal data resmi sebelum lepas landas penumpang yang duduk di kabin berjumlah 226 orang, di mana 4 orang gagal naik. Jumlah tersebut ditambah dengan keseluruhan awak kabin sebanyak 12 orang, sehingga seharusnya total menjadi 236 orang. Dugaan yang keempat adalah retakan pada pesawat. Bisa jadi teori yang paling pro sains, namun juga paling bisa dipercaya adalah dugaan muncul retakan pada badan atau sayap pesawat, sehingga mempengaruhi laju efektifnya. 6 bulan sebelum MH370 menghilang, Badan Pengawasan Penerbangan Amerika Serikat memperingatkan berbagai maskapai penerbangan dunia bahwa armada Boeing 777 berisiko memiliki masalah keretakan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan katastrofik. Lembaga Aviasi Federal mengeluarkan peringatan terakhir hanya 2 hari sebelum MH370 menghilang, yaitu ketika ditemukan sebuah celah seluas 15 inci di salah satu armada Boeing 777 di Amerika Utara. Namun, Daily Mirror mengklaim Boeing mengatakan bahwa peringatan FAA tidak berlaku untuk jet yang hilang karena tidak memiliki antena sama dengan sisa Boeing 777. Oke, dugaan yang kelima, pembajakan oleh penjahat cyber. Dalam sebuah buku berjudul Beneath Another Sky, A Global Journey Info History, penulis sekaligus sejarawan terkemuka dunia Norman Davis mengatakan bahwa teknologi yang dirancang untuk mencegah serangan teror 9/11 memungkinkan pesawat dikendalikan dari jarak jauh, di mana berisiko dimanfaatkan oleh pembajak cyber. Dia menyebut MH370 yang dilengkapi dengan komputer Boeing Honeywell Untreatable Autopilot bisa diretas dan kemudian diprogram ulang untuk diterbangkan ke lokasi rahasia. Davis mengatakan kepada The Sunday Times bahwa MH370 mungkin membawa material untuk penumpang yang sensitif ke Beijing, membuatnya menjadi subjek dari 2 upaya penculikan. Ada laporan bahwa detail kargo dalam manifest tidak bertambah. Saya tidak tahu apa yang mungkin ada, tetapi mungkin membawa sesuatu yang tidak diinginkan ke Cina, ujar Davis berteori. Oke guys, itu adalah 5 teori aneh soal pesawat nahas MH370 yang hilang tanpa jejak hingga saat ini. Oke, mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain tentang teori hilangnya pesawat MH370 yang hilang dari perjalanan dari Malaysia ke Cina. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa, sekali lagi gua ingatin ke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, sekian dari gua. Dadah.